Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hawa Salsabila. Saya dari kelas 3 FPJKR. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan perencanaan pembelajaran Penjas. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dalam pengembangan kurikulum terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan, yaitu 1. Tujuan, 2. Isi atau bahan, 3. Strategi pembelajaran, dan 4. Evaluasi. Dan keempat item ini akan saya jelaskan satu persatu. Seperti yang disebutkan sebelumnya pada aspek-aspek kurikulum, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan Penjas menurut Suryo Broto adalah untuk pembentukan anak, yaitu sikap atau nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan atau psikomotorik, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rancangan pembelajaran kelas 7, saya mengambil materi bola voli dan tujuannya adalah sebagai berikut yang saya tampilkan pada tabel. Aspek kedua pada pengembangan perencanaan kurikulum pembelajaran Penjas yaitu ada isi. Isi adalah bahan atau kegiatan yang harus diberikan kepada peserta didik dalam jangka waktu tertentu dan pada jenjang pendidikan tertentu atau pada kelas tertentu. Isi materi terdiri dari 1. Materi pokok berisi rincian bahan ajar yang harus disampaikan pada peserta didik agar tujuannya yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang kedua yaitu bahan pengajaran adalah urut-urutan penyampaian materi pokok dari tahun pertama ke tahun berikutnya. Urut-urutan biasanya berdasarkan karakter materi, kemampuan atau minat siswa. Yang ketiga yaitu sumber bahan adalah resource yang digunakan sebagai sumber sejumlah pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Sumber bahan belajar dapat berasal dari orang, tempat, dan barang cetakan dan elektronik. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu silabus. Pada pembelajaran bola voli kelas 7, bahan yang digunakan yaitu ada lapangan bola voli, net, stopwatch, gambar, dan video pembelajaran. Untuk kegiatan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Ini biasanya untuk pemanasan, statis, dinamis, dan berdoa. Kemudian kegiatan inti yaitu seperti peserta didik mengamati gerakan bola voli dan dipraktikkan lalu dikoreksi oleh guru. Kemudian yang terakhir kegiatan penutup yaitu guru menjelaskan materi dan tujuan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik dan menyampaikan salam. Aspek yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Pada kurikulum pendidikan jasmani yang seimbang mencirikan bahwa muatan pendidikan jasmani tidak ditekankan hanya pada penguasaan keterampilan motorik, tetapi juga pengembangan nilai-nilai kepribadian peserta didik. Kurikulum yang seimbang bersifat integratif dan eklektif, tidak menekankan pada satu model tertentu. Seperti diketahui, terdapat beberapa model pendekatan dalam kurikulum pendidikan jasmani. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu 1. Pendekatan eklektif, 2. Pendekatan pendidikan gerak, 3. Pendekatan pendidikan olahraga, 4. Pendekatan pendidikan rekreasi, 5. Pendekatan pendidikan kesegaran jasmani. Aspek yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam kurikulum. Hasil evaluasi terhadap kurikulum dapat dijadikan bahan perbaikan untuk masa perencanaan berikutnya. Evaluasi sebaiknya dikerjakan secara berkesinambungan. Berdasarkan hal itu, evaluasi kurikulum yang dikerjakan akan menyangkut hal penting. 2 hal penting yaitu 1. Evaluasi terhadap hasil atau produk kurikulum. Ini biasa berupa tes-tes yang diterapkan pada peserta didik agar mengetahui selama pembelajaran itu mereka tercapai atau tidak tujuannya.
Kemudian yang kedua yaitu evaluasi terhadap proses kurikulum. Evaluasi terhadap proses kurikulum bermaksud untuk menilai apakah proses pelaksanaan kurikulum berlangsung sesuai dengan yang ditetapkan. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan akan terpantau tingkat ketercapaiannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk audiens semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.